Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para Bapak Ibu peserta PPG tahun 2021, utamanya yang diadakan oleh Kemenak. Pada kali ini kita akan menyampaikan gambaran umum PPG mulai dari awal sampai akhir PPG. Jadi sebentar lagi kita akan mengadakan PPG yang di bawah naungan Kemenak. Adapun pelaksanaan PPG itu dilakukan secara daring penuh. Kemudian terdiri dari 12 SKS yang meliputi 5 SKS untuk pendalaman materi, kemudian 3 SKS untuk pengembangan perangkat pembelajaran, 4 SKS untuk PPL atau praktik pengalaman lapangan. Itu adalah 12 SKS yang terdapat pada PPG tahun 2021 yang diadakan oleh Kemenak. Adapun alurnya seperti ini. Untuk yang saya garis bawah ini sudah tidak perlu kita bahas lagi karena ini sudah kita lakukan. Nanti yang akan kita bahas adalah mulai dari pendalaman materi ini. Jadi setelah kita dinyatakan lolos seleksi dan sudah registrasi online dan sudah mulai PPG yang insya Allah akan dilaksanakan selama 3 bulan, itu kita mulai dengan pendalaman materi. Ya, ini langkah yang pertama. Pendalaman materi keterangannya yaitu dilakukan selama 30 hari dan bobotnya adalah 5 SKS. Pendalaman materi ini yaitu belajar mandiri di bawah bimbingan dari dosen PPG. Jadi nanti ketika kita sudah dibentuk kelompok oleh LPTK masing-masing, maka kita akan didampingi oleh dosen PPG dan kita akan belajar tentang pendalaman materi-materi yang ada di PPG. Kemudian materinya apa saja, itu untuk penjelasan lebih lanjut terdapat di panduan 4 yang sebentar lagi akan kita rilis juga. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pendalaman materi, kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran. Pengertiannya atau keterangannya, pengembangan perangkat pembelajaran itu dilakukan selama 12 hari dan bobotnya ada 2 SKS. Pengembangan perangkat pembelajaran itu meliputi pembuatan RPP, kemudian pembuatan bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan penilaian. Yang kesemuanya itu mulai dari RPP, bahan ajar, media, dan penilaian bisa dipraktekkan dengan metode daring. Jadi nanti membuat RPP yang diterapkan dengan daring, bahan ajar yang untuk pembelajaran daring itu bagaimana, terus media untuk daring itu bagaimana, terus penilaian daring itu juga bagaimana. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut bisa disimak pada panduan 5 yang akan kita rilis juga. Berikutnya, setelah langkah yang kedua pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu langkah ketiga adalah review perangkat pembelajaran. Penjelasan dari review perangkat pembelajaran ini adalah dilakukan selama 8 hari. Dan ini mengandung bobot 1 SKS. Review perangkat pembelajaran ini yaitu presentasi dan tanggapan perangkat pembelajaran yang sudah kita buat. Jadi pada langkah kedua tadi adalah membuat perangkat pembelajaran. Jika sudah selesai, maka direview, disimak, dibahas satu persatu dari peserta PPG bersama dengan dosen. Nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu kita review agar nanti perangkat pembelajaran itu betul-betul bisa diterapkan secara daring. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait review perangkat pembelajaran bisa disimak di panduan 6. Panduan 6 ini juga akan kita rilis juga. Berikutnya,
Perangkat atau langkah yang keempat setelah review perangkat pembelajaran yaitu ujian komprehensif. Apa itu ujian komprehensif? Keterangannya, ujian komprehensif itu dilakukan selama 3 hari. Ujian komprehensif yaitu ujian mengajar berdasarkan perangkat yang sudah kita buat itu. Nah, ujian komprehensif ini dilakukan di depan dosen pembimbingnya atau di depan dosen masing-masing. Tentunya ini juga dilakukan secara daring. Untuk panduan lebih lengkapnya atau penjelasan lebih lengkapnya bisa disimak pada panduan 7 juga yang akan kita rilis di channel ini. Berikutnya setelah uji komprehensif yang kelima yaitu PPL 1. Penjelasan PPL 1 yaitu dilakukan selama 12 hari dengan bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Nah, PPL 1 ini yaitu praktek mengajar di sekolah beserta pembuatan PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi PPL ke-1 itu ya seperti kita PPL ketika kita kuliah dulu itu. Menempuh S1 dulu kan kita ada PPL, yaitu praktek mengajar di sekolahan. Sekaligus dengan membuat PTK. Untuk penjelasan tentang PPL 1 ini bisa disimak pada panduan 8 yang akan kita rilis di channel ini. Berikutnya, langkah kelima setelah PPL 1 yaitu review PPL 1. Penjelasannya, review PPL ke-1 itu dilakukan selama 4 hari dengan bobot setengah SKS. Review PPL ke-1 ini yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan PPL yang ke-1. Setelah dievaluasi kemudian membuat RTL atau rencana tindak lanjut untuk PPL yang kedua. Jadi selama kita PPG 3 bulan ini PPL-nya ada 2 kali, yaitu PPL ke-1 dan PPL kedua. Review ini yaitu evaluasi terhadap PPL 1, kekurangannya apa dievaluasi, kemudian membuat rencana tindak lanjut untuk diterapkan di PPL yang kedua. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan review PPL ke-1 bisa dilihat di panduan 9 yang akan kita rilis di channel ini. Berikutnya setelah review PPL 1, kemudian pelaksanaan PPL yang kedua. Penjelasannya, PPL yang kedua itu dilakukan selama 6 hari. Kalau PPL ke-1 tadi 12 hari, PPL kedua setengahnya 6 hari. Termasuk bobotnya itu hanya 1 SKS. Kalau PPL ke-1 tadi adalah 2 SKS. PPL kedua ini hanya 1 SKS. Untuk pelaksanaan PPL yang kedua itu sama seperti PPL yang ke-1 ditambah perbaikan dari hasil review PPL yang ke-1. Jadi pelaksanaan PPL yang kedua ini hampir sama dengan PPL yang 1, cuma ada penambahan hasil dari review PPL 1 tadi. Jadi review PPL 1 tadi kan ada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjutnya itu diterapkan atau diaplikasikan di PPL yang kedua. Untuk penjelasan lebih lanjut PPL yang kedua bisa dilihat sama dengan panduan 8 ya, sama dengan di panduan pada PPL yang ke-1. Itu. Berikutnya, setelah melaksanakan PPL yang kedua, kemudian dilakukan review PPL yang kedua. Penjelasan dari review PPL yang kedua yaitu review PPL yang kedua itu dilaksanakan sebanyak 4 hari dengan total SKS-nya setengah SKS. Review PPL yang kedua ini melakukan evaluasi terhadap PPL yang kedua. Jadi setelah kita melaksanakan PPL yang kedua, kita
akan diadakan evaluasi terhadap PPL yang kedua. Penjelasannya terkait dengan evaluasi PPL yang kedua itu terdapat pada panduan ke-10 yang terdapat di channel ini dan akan kita rilis juga. Berikutnya setelah review PPL yang kedua, yaitu langkah selanjutnya adalah UKM PPG. Penjelasan dari UKM PPG. Apa itu UKM PPG? UKM PPG adalah ujian kompetensi mahasiswa PPG. UKM PPG ini terdiri dari 2 ujian, yaitu ada ujian kinerja atau biasa disebut UKIN dan ujian pengetahuan atau biasa disebut UP. Untuk penjelasan terkait UKM PPG ini bisa disimak lebih lanjut di panduan 11 yang akan kita rilis juga di channel ini sambil berjalan. Nah, setelah kita melaksanakan UKM PPG dan dinyatakan lulus, maka kita akan menjadi guru profesional yang bersertifikat pendidik. Nah, Bapak Ibu guru, itu merupakan alur kita selama 3 bulan ini, mulai dari pendalaman materi sampai pada UKM PPG. Semoga kita semua dalam melaksanakan PPG bisa berjalan lancar, diberi kesehatan, dan lulus semua sehingga kita bisa disebut guru profesional yang mempunyai sertifikat pendidik. Amin. Allahumma amin. Sementara itu adalah gambaran secara umumnya. Untuk gambaran detail per itemnya maka akan ada di video-video selanjutnya. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.